Ya di sini Bang Pepe minta penonton monogram gitu ya untuk kalian kerahkan seluruh jari-jari kalian gitu untuk mampir ke semua sosial medianya si TE ataupun media-media terkait gitu untuk bisa memblow up kasus ini dan membantu Ibu Emi karena Ibu Emi ini tidak punya siapa-siapa di sini guys. Dia benar-benar orang Korea Selatan asli, dia warga negara asing, tapi ternyata masuk ke Indonesia malah hancur semua keluarganya. Hai, balik lagi bareng Bang Pepep di segmen reaction. Nah, di video kali ini Bang Pepep mau reaction video-video yang lagi viral nih di beberapa hari ini terkait dengan salah seorang ibu yang berkeluarga negaraan Korea Selatan. Pasti kalian semua tahu nih ceritanya seperti apa. Nah, sebelum lanjut, Bang Pepep mau ingetin sama kalian untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi serta mampir ke semua sosial media Monogram Production ada di Instagram dan TikToknya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke reaction. Nah, di video kali ini agak sedikit mengandung bawang-bawangan ya, atau alias bikin sedih dan miris sekali ya. Video kali ini kalian siapkan tisu dan nanti di akhir video Bang Pepep mau minta kalian untuk melakukan sesuatu nih ya. Oke, kita langsung aja ke video pertama nih. Hi Indonesia, I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old breastfeeding baby. I feel very scared. My husband is top guy in Dubai port. Nah, ini jadi pada awalnya itu kejadian ini terjadi pada hari Jumat ya 1 Maret tahun 2024 ini baru beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu ya kira-kira. Jadi seorang ibu ini yang berkeluarga negaraan Korea Selatan ini datang memergoki suaminya beserta dengan selingkuhannya ini ke sebuah rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian ibu ini melakukan klarifikasi seperti yang kalian nonton di video ini. Kita lanjutin lagi videonya. Dubai port for Indonesia. He has all the resources and all the high connections. What am I? I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they wanna do to me. I'm really scared. My TikTok videos keep getting taken down. I don't know why. I have no idea. I just wanna look for the help. I wanna get back my kids. That's all I want. Please let me get back my kids. I will divorce you. Please. Aduh, gila. This is so inhumane. Please. Oke, jadi di video pertama ini ini bernama dengan Emi ya. Ibu Emi ini dia minta tolong kepada kita nih warga Indonesia, terutama instansi terkait itu untuk kita tolong, minta bantuan, di mana dia ini mengharapkan hak asuh terhadap keempat anaknya, terutama nih anak ternyata Ibu Emi ini punya anak yang masih kecil sekali, bayi ya, masih bayi ya, berusia sekitar 4 bulanan gitulah. Jadi kisah ini seperti di film atau drama-drama Korea ya guys ya. Kita lanjut dulu deh ke video yang kedua nih. Nah, itu yang baju merah itu yang masuk ke mobil polisi itu adalah suaminya gitu ya.
Oke. Oke, oke. Kita lanjut ke video ketiga. My little boy, I love you so much. I know you always Aduh, say musiknya juga I sedih love you banget. so much, mommy. Just wait for a while. Mommy will soon go and hug you and kiss you. Oke, jadi Ibu Emi ini merupakan seorang ibu yang memiliki 4 orang anak gitu ya. Dia beserta suaminya itu baru tinggal di Indonesia itu sekitar beberapa bulan lalu. Nah, suami itu seorang vice president dari salah satu perusahaan logistik ya. Mereka ini sang suami itu berkeluarga negaraan Singapura, kemudian Ibu Emi ini berkeluarga negaraan Korea Selatan gitu. Mereka sudah lama tinggal di Singapura dan pada tahun kemarin memutuskan untuk tinggal di Jakarta atau di Indonesia. Nah, ternyata pada saat sampai ke sini sang suami itu disambut oleh seorang yang namanya personal assistant ya, karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Kedua pasangan ini tidak mengerti bahasa Indonesia, akhirnya memutuskan untuk meng-hire seorang personal assistant yang disebut di sini sebagai si pelakor ya. Inisialnya ada TE. Nah, ternyata TE dengan sang suami Ibu Emi ini sudah mempunyai hubungan sekitar 1 tahunan lebih. Mereka sudah berhubungan gitu, dan sampai saat ini ternyata semua anak-anak dari Ibu Emi ini telah di brainwash atau dicuci otaknya. Sang bapak itu mengatakan kepada anak-anaknya kalau ibunya ini sering menggunakan ilmu hitam atau bisa dikatakan sudah tidak waras lagi gitu. Jadi anak-anaknya takut gitu terhadap Ibu Emi. Nah, yang paling kasihan adalah anak terakhir dari Ibu Emi atau anak bontotnya yang masih berusia 3 bulan, 4 bulan itu sudah diambil oleh suaminya dan Ibu Emi sudah diusir dari rumahnya gitu. Makanya Ibu Emi ini minta bantuan kepada siapapun kita warga negara Indonesia, dan Ibu Emi juga sudah diundang dari berbagai media gitu ya. Kalau kalian bisa tonton terakhir mungkin di Densu, Dr. Richard Lee, dia menceritakan semuanya. Mungkin untuk kejelasannya kalian bisa nonton aja di sana. Ya di sini Bang Pepe minta penonton monogram gitu ya, untuk kalian kerahkan seluruh jari-jari kalian gitu untuk mampir ke semua sosial medianya si TE ataupun media-media terkait gitu untuk bisa memblow up kasus ini dan membantu Ibu Emi, karena Ibu Emi ini tidak punya siapa-siapa di sini guys. Dia benar-benar orang Korea Selatan asli, dia warga negara asing, tapi ternyata masuk ke Indonesia malah hancur semua keluarganya gitu ya. Video selanjutnya ini yang dikatakan sebagai pelakornya ini, seorang artis pedangdut katanya. Gue juga nggak kenal sih. Nah seperti ini nih sosoknya. Tuh ada namanya tuh ya. Kemana-mana kalau misalnya nggak penting, kalaupun kalian keluar untuk urusan dan lain sebagainya, kalian harus pakai masker ya, cuci tangan, mandi yang bersih ya, sayangi diri kalian karena sehat itu penting, kebersihan itu sebagian dari iman. Love you. Oke, ini jadi ada potongan foto juga nih. Lu pada kalau nggak tahu masalahnya, nah ini sepertinya klarifikasi dari TE. Lu pada kalau nggak tahu masalahnya mending diem ya. Gue udah lurusin masalah ini, gue udah klarifikasi bareng mantan suaminya. Silakan pikir sendiri siapa yang salah. Video klarifnya sengaja gue taruh di link bio biar nggak makin brutal komen-komen kalian. Oh mungkin udah diserang beberapa warganet netizen nih, terutama terakhir postingan di IG-nya Denny Sumargo ya, yang mengatakan assalamualaikum netizen lagi sibuk nggak katanya gitu ya. Nah ini netizen udah mulai bekerja, berarti udah mulai banyak DM berkata-kata yang mungkin agak brutal gitu ya. Mungkin
Nah, makanya akhirnya si TE ini melakukan klarifikasi. Dan tolong gak usah rekam video klarif gue, cukup ditonton aja ya. Gue gak salah dong, gue bukan perebut laki orang atau anak orang ya. Terus apa namanya gitu? Siapa namanya? Itu katanya anaknya masih bayi itu masih membutuhkan ASI eksklusif dari ibunya gitu, tapi dipaksa diambil. Nah itu yang membuat sedih si Emi. Ya hati seorang ibu mana gitu yang tidak hancur gitu ketika anaknya baru lahir, harusnya mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, mendapatkan perawatan khusus dari ibunya, tapi malah diambil oleh perempuan lain gitu. Dan katanya juga Ibu Emi beserta suaminya ini yang berinisial AW, ini hubungan mereka selama 15 tahun menikah itu sebenarnya si AW ini orangnya adalah good husband atau suami yang baik gitu, tapi entah kenapa di 2 tahun terakhir ini dia berubah sikapnya. Apakah mungkin ada pengaruh dari si TE ini, kita juga tidak tahu ya guys ya. Kita lanjut ke foto kedua nih ya. Ini bak cerita di drama Korea, bener banget nih, mirip ya, dan sangat mirip sekali gitu. Ini bikin malu nama bangsa Indonesia nih ya, ketika warga negara Indonesia menghancurkan sebuah hubungan rumah tangga dari warga negara asing. WNA minta tolong setelah jadi korban pelakor. Berawal dari tweet di Twitter atau X yang diunggah Emi in Battle, kisah penyelewengan yang melibatkan WNA, pengusaha asing dan pedangdut asal Indonesia mencuri perhatian netizen. Berikut adalah rangkuman kasus tersebut. Nah ini foto pria berbaju merah ini yang merupakan suami dari Ibu Emi ya. Seorang warga Singapura yang bekerja sebagai VP atau Vice President dari perusahaan global bernama BD APEC. Vice President cuy. Apakah mungkin ini TE memang mencari cuan? Bisa jadi kan. Hanya mengejar cuan ya. Aduh ampun deh. Oke, ini menunjukkan Ibu Emi ada di sebuah studio salah satu media. Emi pun telah mendapat dukungan dari beberapa influencer. Dan kabarnya juga berita yang barusan Bang Pepep baca, katanya polisi juga akan turun tangan gitu untuk mengusut kasus seperti ini ya, karena diduga ada masalah perselingkuhan dan merebut hak asuh dari seorang ibu gitu ya. Intinya kalau yang kita lihat dari semua video yang beredar, Ibu Emi cuman meminta hak asuh terhadap anak-anaknya. Dia mungkin sudah merelakan suaminya untuk direbut oleh wanita lain, tetapi dia ingin meminta hak asuh terhadap anak-anaknya. Oke, nah Pep minta tolong sama semua penonton monogram di sini untuk bantu lari semua pindah ke semua akun sosial media dari TE ini ya. Kalian ya bantulah viralkan supaya kasus ini bisa terselesaikan gitu, dan Bu Emi bisa pulang kembali ke negaranya dengan membawa semua anak-anaknya. Sangat disayangkan sekali kalau misalnya kejadian ini terjadi di negara kita sendiri. Ya, Bang Pepep dan seluruh tim monogram memberikan support kepada Bu Emi, semoga bisa selesai masalahnya, mendapatkan hak asuh anaknya kembali, kemudian bertemu dengan keluarganya di Korea Selatan. Gue gak usah berkata apa-apa lagi deh, ini udah bikin gue geleng-geleng kepala sih. Ya udah, mungkin sekian video reaction kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen yang banyak. Gue Pepep cabut. Ciao.